Selama berabad-abad, jalur sutra tidak hanya dikenal sebagai jalur perdagangan, tetapi juga rute pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang membentuk peradaban manusia. Salah satu negara yang menyimpan rekam jejak sejarah besar itu adalah Uzbekistan. Kini, negara di Asia Tengah ini tak hanya merawat warisan spiritual, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat investasi global. Saya akan ajak Anda menyusuri ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Kota ini baru saja menjadi sorotan dunia lewat gelaran Tashkent International Investment Forum atau TIIF 2026. Lebih dari 3.100 peserta dan 150 delegasi global berkumpul di sini. Salah satu yang menjadi daya tarik utama adalah area pameran interaktif yang menampilkan kekuatan sumber daya alam Uzbekistan, mulai dari emas, tembaga, hingga mineral kritis untuk transisi energi global. Pemirsa, inilah salah satu diskusi panel yang diselenggarakan di Tashkent International Investment Forum. Panel ini membahas mengenai the future of corporate governance, bagaimana sebuah perusahaan harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan berdasarkan transparansi, gunanya untuk meningkatkan rasa kepercayaan investor dan juga nilai dari sebuah perusahaan. Pemerintah Uzbekistan jeli memanfaatkan Tashkent International Investment Forum untuk menunjukkan besarnya potensi sumber daya mineral yang dimiliki negara ini. Melalui berbagai instalasi dan papan informasi di area pameran, Uzbekistan menampilkan kekuatan mereka di sektor pertambangan, mulai dari emas, tembaga, hingga uranium dan berbagai mineral kritis yang saat ini menjadi kebutuhan utama dalam transisi energi dan industri teknologi global. Selain menawarkan mineral sebagai salah satu daya tarik utama investasi, Uzbekistan juga menjamin keamanan penuh hukum internasional bagi para investor melalui proyek strategis Enterprise Uzbekistan. Forum strategis ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, dalam sidang pleno yang juga dihadiri oleh pemimpin negara sahabat seperti Presiden Albania Bajram Begaj. Di tengah wajah modern Tashkent, jejak Islam tetap hidup dalam denyut keseharian kota. Masjid-masjid bersejarah hingga tradisi masyarakat Muslim berdampingan dengan arsitektur dan warisan sekuler era Soviet. Saya akan ajak Anda beranjak ke tempat lain menyusuri sisi religi dan pendidikan Tashkent. Di sini berdiri sebuah kompleks megah bernama Museum Center of Islamic Civilization. Tempat ini menjadi gerbang edukasi untuk mengenal wajah Islam yang ramah, sekaligus menyimpan salah satu salinan Al-Quran tertua di dunia, yaitu Mushaf Utsmani. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam museum dan kalau saya lihat barang-barang yang ditampilkan di museum ini merupakan karya dari ilmuwan dan juga ulama yang lahir di Uzbekistan. Pemerintah Uzbekistan mencoba untuk memperkenalkan para ilmuwan dan juga ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu di dunia, mulai dari matematika, ilmu pengetahuan, hingga astronomi. Di tengah kota Tashkent berdiri salah satu ikon baru Uzbekistan, Center for Islamic Civilization atau Pusat Peradaban Islam Uzbekistan. Kompleks megah ini menjadi simbol upaya pemerintah Uzbekistan dalam melestarikan warisan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Dari ibu kota Tashkent, kita bergeser menuju kota kuno Samarkand. Sebuah kota yang menyimpan kemegahan sang penakluk dunia Amir Timur.
Di Mausoleum Gur-e Amir, kita bisa melihat bagaimana tata letak makam Amir Timur yang sengaja diposisikan di sebelah kaki guru spiritualnya, Mir Sayyid Baraka, sebagai bentuk takzim. Pemirsa, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tempat ini merupakan madrasah yang kemudian berubah menjadi tempat pemakaman untuk Amir Timur dan juga keluarga ya. Nah, untuk makam Amir Timur sendiri yang Anda dapat saksikan adalah makam yang berwarna gelap. Sebenarnya ini bukan berwarna hitam, melainkan warna hijau gelap, pemirsa. Jadi jika terkena sinar matahari ataupun lampu, warna dari pemakaman atau tempat makam Amir Timur ini bisa berubah menjadi hijau gelap. Lalu Anda dapat saksikan di ujung sebelah sana ada suatu makam yang besar. Mungkin kita kira itu adalah makam dari Amir Timur, namun bukan, bahwa makam yang terbesar itu adalah makam dari guru spiritual Amir Timur. Dan di sisi sebelah kanan dari makam Amir Timur adalah cucunya, yakni bernama Muhammad Sultan, yang memang sudah direncanakan sejak awal memberikan tempat ini untuk sang cucu Muhammad Sultan. Kemudian di sini merupakan di depan makam Amir Timur merupakan makam dari anak Amir Timur yang melanjutkan dinasti dari Amir Timur ataupun kepemimpinan dari Amir Timur setelah beliau meninggal pada tahun 1405. Dan di sisi sebelah sana itu terdapat cucu-cucu dari ataupun cicit dari Amir Timur itu sendiri. Ini merupakan kompleks Amir Timur beserta keluarga dan juga sahabat rekan dekat dari Amir Timur sendiri. Namun di area luar sana juga masih terdapat satu makam, yakni makam Said Umar yang merupakan anak dari guru spiritual Amir Timur. Masih di area yang sama dan sengaja ditempatkan di tempat yang sama untuk menghargai jasa-jasa para guru spiritual ataupun orang-orang yang pada saat itu berdampak terhadap peradaban Islam dunia. Dan kalau Anda bisa lihat di sekitar area pemakaman ini sendiri dipenuhi oleh ornamen yang berwarna biru dan juga emas yang memang ini merepresentasikan kota dari Samarkand itu sendiri. Masih di Samarkand, sebuah alun-alun monumental terhempas luas dengan 3 madrasah raksasa, yaitu Registan Square, berdiri kokoh di atasnya. Di sini, warisan besar Universitas Sains, Sang Raja Astronom Ulugh Beg, serta Madrasah Tilia Kori yang berlapis emas masih terawat kemegahannya. Pemirsa, kami berada di Registan Square atau kompleks pendidikan yang berisi 3 sekolah favorit Uzbekistan di zamannya. Banyak masyarakat yang menginginkan untuk bisa mengemban pendidikan di sini. Saya akan jelaskan satu persatu sekolah apa saja yang ada di sini. Yang pertama di sebelah kiri kita ini merupakan sekolah Ulugh Beg atau sekolah yang didirikan oleh cucu dari Amir Timur, orang yang cukup berjasa di negara Uzbekistan. Kemudian di area tengah itu merupakan sekolah Tilia Kori atau sekolah yang terbentuk dengan adanya bangunan emas di dalamnya. Dan yang di sebelah kanan adalah sekolah Sherdor yang diketahui bahwa ini dibangun dari abad ke-17 dan terkenal karena ada gambar harimau yang merupakan arsitektur unik dalam peradaban Islam di saat itu. Kita akan cari tahu seperti apa isi ataupun area dalam dari sekolah tersebut. Perjalanan warisan jalur sutra di Samarkand juga tersambung ke desa wisata Konikil. Di sini, teknik konvensional pembuatan kertas tradisional Samarkand dengan menggunakan kincir air masih dapat kita saksikan. Kertas tradisional ini terbuat dari serat kulit pohon murbei yang dikenal kuat dan tahan lama.
Menyusuri kota bersejarah Samarkand di Uzbekistan tidak lengkap rasanya bila tak berziarah ke kompleks makam Imam Bukhari. Kompleks pemakaman ulama besar penyusun kitab Sahih Al-Bukhari ini memiliki keterkaitan historis dengan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Soekarno adalah tokoh yang berjasa mengangkat kembali makam Imam Bukhari dari keterasingan saat era Soviet dulu. Bukhara dikenal sebagai salah satu kota religi terpenting di Asia Tengah. Selama berabad-abad, kota ini menjadi pusat penyebaran agama Islam, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dengan ratusan masjid, madrasah, hingga makam para ulama yang masih berdiri hingga kini. Kota tua Bukhara menyimpan jejak spiritual yang berlapis. Saya ajak Anda menyusuri jejak spiritual dan keberagaman budaya yang hidup berdampingan selama berabad-abad di kota tua Bukhara. Saya mulai perjalanan spiritual ini dari makam Bahauddin Naqshband, seorang tokoh sufi abad 14 sekaligus pendiri tarekat Naqsyabandiyah yang hingga kini menjadi destinasi ziarah penting umat Islam. Kompleks ini berlokasi sekitar 12 km dari pusat kota tua. Pemirsa, salah satu tokoh sufi terkenal di wilayah Bukhara ialah Bahauddin Naqshband. Beliaulah yang menyebarkan ajaran sufi dalam Islam di wilayah Uzbekistan. Sufi yang ia ajarkan memiliki prinsip hati bersama Allah tetapi tangan terus bekerja, yang artinya meditasi yang ia lakukan penuh dengan ketenangan, namun ia juga tetap aktif bekerja dan juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan hal-hal ataupun meditasi yang ia lakukan adalah dengan memahat, kemudian menggambar, melukis, dan menghasilkan karya-karya dengan tangannya sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadikan kota Bukhara menjadi kota hasil pengrajin tangan. Dari sini, kita bergeser ke kampung Yahudi Bukhara yang syarat sejarah. Di kawasan tua ini berdiri sebuah bangunan tua bersejarah yang dahulu berfungsi sebagai karavanserai. Bangunan ini kemudian diselamatkan dari kerusakan dan dibukar menjadi Ustos Shogir, studio sekaligus sekolah seni lukis miniatur khas Asia Tengah. Pemirsa, selain dikenal sebagai pusat peradaban Islam di wilayah Asia Tengah, ternyata Bukhara juga memiliki kampung Yahudi di mana pada zaman dahulu wilayah Bukhara sendiri juga diisi oleh masyarakat Yahudi. Nah, saat ini saya berada di kampung Yahudi yang berada di Lebi House atau yang artinya area dekat dengan danau. Nah, ini merupakan rumah asli warga Yahudi zaman dahulu yang sekarang sudah berubah menjadi sekolah seni melukis internasional, di mana banyak sekali juga masyarakat dari berbagai negara datang ke sini untuk belajar melukis dengan master-master yang ada di sini. Dan mereka juga melukis dengan kertas yang berasal dari kertas Samarkand yang bahan utamanya ini merupakan pohon murbei dan juga
Tapi mereka menggunakan topi untuk mengetahui identitas diri mereka. Contohnya yang saya gunakan saat ini adalah topi asal Uzbekistan yang merepresentasikan bahwa orang yang menggunakan topi ini artinya ia berasal dari Uzbekistan. Dan untuk yang dengan ornamen seperti ini artinya belum menikah atau masih single. Sedangkan ada juga yang topi untuk orang yang sudah menikah dan bentuknya seperti ini pemirsa, terdapat bulu-bulu di belakangnya. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat topi-topi yang menjelaskan di mana negara kita berasal. Salah satunya seperti ini. Topi seperti ini menandakan Anda berasal dari negara Afghanistan. Kemudian kalau yang ini menandakan Anda berasal dari negara Kyrgyzstan. Dan ini topi yang menandakan Anda berasal dari Uzbekistan, namun untuk laki-laki. Jadi dengan topi ini kita bisa mengetahui identitas seseorang, di mana orang tersebut berasal, jenis kelaminnya, sudah menikah atau belum. Dan ada satu lagi pemirsa, topi yang belum saya jelaskan. Kalau topi yang berbulu seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut berasal dari Mongolia. Tak jauh dari sini, tradisi bordir sutra atau Suzani jalur sutra juga masih dirawat oleh para generasi mudanya. Di sekolah bordir ini, filosofi hidup sang master sufi terus diwariskan. Perjalanan di kota tua Bukhara ini saya lengkapi dengan mengagumi kemegahan Masjid Kalon yang menjadi salah satu masjid besar bersejarah yang menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di kawasan Asia Tengah. Pemirsa, sekarang saya berada di Masjid Kalon, di mana masjid ini berada di kota Bukhara. Masjid ini merupakan masjid terbesar di kota Bukhara dan masih beroperasi hingga saat ini, biasa digunakan untuk sholat Jumat ataupun acara-acara besar lainnya. Nah, di seberang masjid ini pun juga terdapat menara yang sangat besar yang dulunya juga digunakan untuk memanggil masyarakat untuk berkumpul ke suatu tempat jika ada bencana ataupun hal-hal penting lainnya. Namun ketika Islam datang ke wilayah Asia Tengah, menara tersebut berubah menjadi menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan pertanda untuk sholat. Nah pemirsa, dulunya masjid dan menara ini sempat ingin dihancurkan oleh warga Mongolia. Salah satu warga berusaha untuk menghancurkan menara tersebut dan sayangnya ia jatuh, dan karena ia terjatuh dari menara tersebut, hal tersebutlah yang kemudian membuat ia menyesal untuk menghancurkan masjid dan juga menara itu. Ia mengatakan bahwa ia malu karena ia terjatuh, dan ia mengatakan juga tidak ada yang bisa membuatnya jatuh, tetapi menara ini bisa membuat saya jatuh, sehingga akhirnya masjid dan menara ini tidak jadi dihancurkan oleh warga Mongolia dan masih bertahan dan beroperasi hingga sekarang. Beranjak meninggalkan Bukhara, saya pun melanjutkan perjalanan menuju wilayah Namangan yang terbentang lebih dari 600 km dari Bukhara. Di sini saya menyaksikan meriahnya penyelenggaraan Forum Seni Maqom Internasional ketiga yang menyedot antusiasme luar biasa dari berbagai delegasi mancanegara. Selesai sudah Maqom Art Festival. Kalau saya bisa memberikan nilai, saya akan memberikan 100/100 karena performanya luar biasa sekali. Tari-tariannya, musiknya sangat beradu padu dan sangat menghibur masyarakat yang hadir di sini. Saya pun perwakilan dari TV One Indonesia juga turut bangga karena bisa hadir di acara ini. Masih di kota Namangan, di wilayah barat daya kota ini berdiri Aksiken, sebuah situs arkeologi dan permukiman kuno yang berdiri sejak abad ketiga hingga kedua sebelum Masehi dan mencapai masa kejayaannya sebagai ibu kota lembah Fergana pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Kota strategis jalur sutra ini menjadi saksi sejarah sebelum akhirnya hancur oleh invasi Mongol pada abad ke-13 dan gempa bumi pada abad ke-17. Saya pun menuntaskan perjalanan menyusuri permata jalur sutra di Uzbekistan dengan menyaksikan acara penutupan Maqom Art Festival.
Meninggalkan Bukhara juga Namangan bukan berarti meninggalkan sejarah. Sebab yang kami bawa pulang sesungguhnya adalah cerita tentang peradaban, keramah tamahan, juga warisan budaya.